Haruskah Aku Pasrah? Story by Fujika. Part 33, Dipermalukan. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Masuk. Laluna melenggang memasuki ruang kerja Hendra setelah dipersilakan. Selamat pagi, Hendra. Hendra mengangkat wajahnya begitu mendengar suara Laluna. Ia mengira jika yang masuk di ruangannya adalah Diki, asistennya. Kaget? Tentu saja. Namun, di balik perasaan kaget itu tersimpan kebencian yang mendalam. Mau apa lagi kamu kemari? Hendra menatap Laluna dengan sangat tidak suka. Bukankah seharusnya kamu menyambutku? Laluna menjatuhkan bobot tubuhnya ke sofa walau tanpa dipersilakan. Percaya diri sekali kamu menemuiku setelah apa yang kamu lakukan. Tampak air muka Hendra mulai geram dengan tingkah Laluna. Kalau aku tidak percaya diri, aku bukanlah Laluna. Bagaimana foto yang aku kirim? Sangat jelas kan? Foto yang mana maksud Laluna? Lihat part 27, Laluna dan Sisil. Karena sibuk dengan rutinitas yang ada, Hendra sama sekali tidak ada waktu untuk menatap ponselnya. Hendra lalu mengambil ponselnya dan memukanya. Kening Hendra berkerut menatap foto dalam ponselnya. Bagaimana? Apa kamu masih menganggap kalau si kampung itu lebih baik dari aku? Laluna menyeringai puas melihat roman muka kecewa dan amarah terlukis jelas di wajah Hendra. Hendra meletakkan ponselnya kembali. Perasaannya berkecamuk saat ini. Ia bisa mengabaikan Laluna yang masih betah berada di hadapannya. Namun ia tidak bisa untuk tidak memikirkan foto-foto Naina bersama dengan pria lain. Kedatangan Laluna saja sudah membuatnya meradang. Apatah kemunculan foto Naina yang diyakininya bersama dengan selingkuhannya. Aku ada acara fashion minggu ini. Kamu temani aku ya? Bayangan Naina di pelupuk mata seketika menghilang mendengar permintaan Laluna. Apalagi rencana perempuan ini? Apa kamu masih berpikir aku akan menurutimu? Menurutmu? Laluna semakin menjadi-jadi, membuat Hendra mendengus kesal dan menatap tajam. Berhenti bertingkah Laluna, pekik Hendra. Sontak, Laluna menghentikan kegiatannya yang tengah memainkan ponselnya dan lanjut menatap Hendra. Apa kamu mau aku bocorkan ke om dan tante kalau kamu tengah mengejar cewek kampung yang tidak jelas asal-usulnya? Tantang Laluna. Rupanya Laluna menggunakan Naina sebagai kelemahan untuk menekan Hendra. Aku pikir kamu cukup pintar untuk tidak melakukannya, sebab kalau sampai itu kamu lakukan, yang rugi kamu sendiri. Timpal Hendra bersedekap di kursinya. Raut wajah Laluna seketika berubah. Ia mengira jika Hendra masih mudah ia kendalikan. Silakan saja, kalau kamu memang ingin melakukannya. Asal kamu tahu, aku jauh lebih memilih cewek kampung yang kamu sebut itu dibanding dirimu. Sengak Hendra. Darah Laluna seakan mendidih mendengar ucapan Hendra. Kamu lebih memilih dia yang berselingkuh dibanding aku? Buka matamu. Apakah aku tidak lebih baik dibandingkan dengan dia? Manik Laluna mulai mengembun. Aku yang mencintaimu sejak lama. Walau kamu tidak pernah menganggap perasaanku, hatiku tetap berharap padamu, tak goyah sedikit pun. Bulir bening yang menggenang di pelupuk mata Laluna akhirnya luruh juga. Ia mengusap kasar air matanya, lalu menyambar tas yang ia letakkan di atas meja, dan tanpa berpamitan, Laluna meninggalkan ruangan Hendra. Laluna berjalan menuju lift tanpa menutup pintu ruangan Hendra. Begitu lift terbuka, ia berpapasan dengan Diki. Laluna masuk begitu saja, tidak menghiraukan sama sekali Diki yang menatapnya.
Setelah pintu lift tertutup sempurna, barulah Diki beranjak menuju ruangan Hendra. Hendra menoleh ketika Diki menutup pintu. Sambil mengedarkan pandangannya, Diki melangkah mendekati atasannya itu. Ia mencoba menelisik situasi yang ada. "Aku melihat Laluna," ucapnya begitu tiba di hadapan Hendra. "Dan dia menangis," tambahnya. "Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya membalas tantangannya agar dia berhenti mengancamku." Beber Hendra yang sejak pintu telah ditutup fokus pada laptopnya. "Baguslah kalau begitu." Diki menyimpan draft dokumen di depan Hendra, kemudian keluar. Hendra hendak meraih draft dokumen yang dibawa Diki tadi, namun tangannya menggantung di udara ketika tak sengaja ia melirik ponselnya yang tergeletak persis di samping dokumen tersebut. Ia pun mengambil ponselnya dan membuka kembali foto yang dikirimkan oleh Laluna. Bukankah pria ini yang memeluk Naina di parkiran rumah sakit waktu itu? Sebenarnya apa hubungan mereka? Apa karena pria ini Naina melupakan janji bertemu denganku malam itu? Lihat part 22, Lost Contact. Hendra membuang nafasnya secara kasar. Meski berusaha menepis rasa cemburu dan kecewa, tetap saja perasaan itu menggergoti hatinya. Aku Mahendra Putra Surya, tidak menerima pengkhianatan. Amarah menyeruak dari dalam dirinya. Tangannya mengepal kuat, seakan ponsel yang digenggamnya hendak ia remukkan. Tidak bisa aku biarkan. Keesokan harinya, bersama dengan Diki, Hendra makan siang di sebuah resto. Setelahnya, ia pun berjalan hendak meninggalkan tempat makan tersebut, menyusul Diki yang lebih dahulu ke parkiran. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat Naina sedang duduk menikmati makanannya. Semenjak mengenal Zio, Naina jadi sering menginjakkan kakinya di tempat makan elit itu. Walau Naina menolak, tetap saja Zio memaksa. Karena Zio harus ke suatu tempat, terpaksa ia meninggalkan Naina sendiri di sana. Dia akan kembali menjemput Naina begitu urusannya selesai. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Aku lihat akhir-akhir ini kamu sering makan di restoran. Apa karena makanan restoran lebih enak dan bergizi dibandingkan makanan kampung? Sontak, Naina mengangkat wajah menghadap sumber suara. "Pak Hendra?" Naina menelan kasar makanan di mulutnya. "Kenapa kaget begitu melihat aku ada di sini?" Hendra berdiri santai dengan memasukkan kedua tangannya di saku celananya di hadapan Naina. "Apa karena kamu merasa ketahuan telah berselingkuh, makanya kamu shock begitu?" Tuduhnya menyeringai. "Apa maksud Bapak?" tanya Naina yang sesekali melihat ke sekelilingnya. "Apa maksudku? Bukankah aku tidak perlu menjelaskan padamu? Oh, atau kamu mau aku mengatakannya di sini biar lebih jelas lagi, begitu?" Hendra mengeluarkan kedua tangannya dari saku celananya. Sambil memegang sandaran kursi di dekatnya, ia berbalik ke pengunjung lain. "Mohon perhatiannya, aku mau bercerita sedikit." Hendra menoleh Naina, kemudian kembali mengalihkan pandangannya ke pengunjung yang ada di sana. "Aku pernah menyukai seorang gadis. Gadis itu berasal dari kampung, ya. Gadis kampung. Aku pikir dia juga mencintaiku. Sampai akhirnya aku berniat menerima pernyataan cintanya. Belum lama ini aku membuat janji dengannya untuk bertemu. Aku bermaksud menyatakan keseriusanku padanya. Tapi ternyata, apa kalian tahu yang dia lakukan? Rupanya dia tidak datang. Dengan dalih lupa, ternyata dia sibuk dengan pria lain. Apa itu bukan selingkuh namanya?" Suasana yang tadinya hening kini semarak dengan asumsi masing-masing. "Dan aku yakin wanita ini datang tidak sendiri, tapi bersama dengan seorang pria," lanjut Hendra. "Iya benar, aku lihat dia tadi datang bersama dengan seorang pria," ucap salah satu pengunjung. "Tolong hentikan Pak," seru Naina setengah berbisik. Rasa lapar yang tadi membuat ulu hatinya nyeri,
kini tergantikan oleh rasa malu yang tidak hanya membuat nyeri, tapi juga perih. Tolong jangan mengatakan apa-apa lagi. Ini tempat umum, Pak. Minta Naina. Kenapa? Malu? Cih, kamu tidak pantas. Karena kamu tidak punya rasa malu. Sengak Hendra kemudian berlalu meninggalkan Naina dengan perasaan puas. Naina yang ditinggal tak ayal menjadi tontonan orang-orang sekitarnya. Dengan sesekali melayangkan tatapan sinis, mereka membicarakan Naina ke satu sama lain. Tentu saja pemandangan ini tidak menyenangkan bagi Naina. Meja yang seharusnya nyaman karena tersaji hidangan lezat, berubah selayaknya meja hijau yang menyajikan berbagai perkara. Tidak hanya itu saja, hati Naina yang belum sempat ia tata, kini kembali luka oleh kalimat pedas yang dilontarkan oleh Hendra. Sungguh tak ada ucapan yang paling menyakitkan, melebihi kalimat tuduhan yang diucapkan oleh orang yang kita cintai. Tanpa menyelesaikan makan siangnya, Naina meraih tasnya dan bangkit dari duduknya. Ia berjalan cepat agar tidak melihat mata mereka yang memandang benci. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.